Dapat hadiah, Kem. Dari mana? Dari setir kanan ini. Dapat. Wah, hadiahnya gede loh, Kem. Sampai 4 jutaan. Nih. Nah, mau dapetin hadiah sebesar itu juga? Langsung aja baca syarat dan ketentuan yang ada di kolom deskripsi atau bisa klik link di atas agar bisa mengikuti giveaway setir kanan. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa ikutan ya. Balik lagi sama gue Aditya Putra di channel Setir Kanan pastinya, dan pada video kali ini gue akan membuat driving experience kembali, dan mobilnya udah ada di samping gue nih. Mobilnya adalah Mercedes-Benz GLE 450 Coupe 4matic tahun 2020. Nah, ini menarik banget, sebuah mobil SUV coupe yang sangat istimewa dari Eropa pastinya. Dan pada kesempatan kali ini gue akan memberikan video tentang rasa berkendara, dan gue akan menyimpulkan menjadi 5 hal yang menarik dan akhirnya gue jatuh cinta sama mobil ini. Nah, apa aja itu halnya dan bagaimana rasa berkendaranya? Langsung aja simak dan tonton videonya sampai habis. Oke guys, jadi kita udah di dalam Mercedes-Benz GLE 450 Coupe 4matic. Jadi kayak yang tadi gue bilang di opening, kalau misalkan gue ingin mencari tahu rasa berkendaranya dari mobil ini, karena memang mobil ini sangatlah istimewa dari performance-nya, terus dari karakter suspensinya dan sebagainya. Nanti kita bakal kulik satu persatu gitu. Nah, hal pertama yang pengen gue bahas dulu gitu ya, ini secara keseluruhan aja dulu gue tentang desain dari GLE 450 Coupe 4matic tahun 2020 ini. Jadi mobil ini itu memiliki gaya desain yang sangatlah sporty gitu, karena memang dia mobil ini aja base-nya itu AMG line gitu. Jadi semuanya serba sporty, dari body kitnya sampai ke velgnya, dia semuanya serba besar juga. Dan dia memiliki gaya desain yang memang unik banget, yaitu sebuah SUV yang dikategorikan sebagai SUV coupe gitu. Jadi atapnya melandai, tapi memberikan kesan yang sangat gagah, sangar, berkat semuanya ini serba sporty dan semuanya serba besar. Dari grill, bumper di depan, lalu kalau kita geser ke samping itu kita bisa nemuin yang namanya velgnya berukuran ring 21 atau 21 inch gitu ya. Lalu kalau kita geser ke belakang itu juga semuanya serba besar, pintu bagasinya. Jadi benar-benar memberikan kesan yang macho, gagah, dan sangat keren untuk dilihat dari luar. Pasti orang-orang bakal melirik kita kalau misalkan kita menggunakan mobil GLE 450 Coupe 4matic ini. Oke, kita masuk ke poin yang kedua gitu ya. Nah, poin berikutnya ini gue pengen bahas tentang fitur-fiturnya gitu. Nah, fitur-fiturnya sendiri ini sangatlah melimpah gitu ya. Ya jelas Mercedes-Benz, harganya sendiri dia juga sangatlah fantastis gitu ya. Nah, ini fiturnya tapi juga sangat lengkap gitu. Kita mulai dari fitur-fitur yang kita bisa temuin dulu di dalam kabinnya gitu ya, fitur tambahannya. Itu kita udah bisa nemuin yang namanya Apple CarPlay, Android Auto, dan juga fitur yang paling terkenal dari setiap Mercedes-Benz saat ini, yaitu MBUX atau yang sering kita kenal dengan sebutan Mercedes-Benz User Experience. Jadi kita mempunyai asistensi pribadi kalau misalkan kita membeli mobil ini. Kita bisa contohkan gitu ya. Jadi MBUX ini adalah asisten yang kita bisa suruh-suruh untuk setting temperatur, setting navigasi, lalu merubah warna ambient light-nya, sampai meminta pertolongan lainnya kayak gitu. Nah, gue bisa contohin. Contohnya seperti ini. Hey Mercedes, how can I help? Change ambient light to green. Okay, I am changing the color. Semudah itu, kita benar-benar bisa menyuruh si asisten kita ini yang ada di mobil pribadi kita ini untuk merealisasikan apa yang kita inginkan gitu, secara mudah tanpa perlu terdistract dengan yang lainnya. Jadi kita tetap fokus, tapi kita juga tetap bisa mendapatkan apa yang kita mau, yang dibantu oleh sama asisten kita itu tadi. Jadi benar-benar mempermudah sekali, dan itu fitur yang sangat canggih.
Nah oke, masih ngomongin tentang fitur karena memang fiturnya ini sangatlah melimpah gitu ya. Fitur-fitur lainnya yang kita bisa temuin di sini adalah kita untuk membahas fitur keamanannya khususnya, itu kita udah ada yang namanya cruise control gitu ya. Jadi kita bisa menemukan cruise control, dan enaknya dari cruise control MRC GLE 450 ini bisa dimulai dari 20 km per jam, itu cruise controlnya udah aktif, jadi sangat-sangat membantu kita dengan baik. Lalu juga bisa ditemukan yang namanya blind spot monitor, kamera 360, apalagi dengan mobil yang dimensinya sebesar ini gitu ya. Dan sangatlah terbantu berkat adanya kamera 360. Dan di sini yang paling gua suka kameranya adalah tidak hanya 360-nya itu, tapi kameranya sangatlah jernih gitu. Bener-bener seperti kamera-kamera handphone, smartphone zaman-zaman sekarang yang bener-bener kameranya sudah jernih gitu. Terus ada juga fitur kick sensor kalau ingin membuka atau menutup bagasi di belakang. Jadi tidak hanya sudah elektrik, tapi bisa kita menggunakan dengan sensor kaki gitu untuk membuka atau menutupnya. Jadi sangatlah mempermudah. Nah, untuk fitur-fitur lengkap lainnya yang kita bisa temuin di mobil ini, kalian bisa langsung lihat aja nih di tabel berikut ini. Oke, jadi gue ingin membahas poin berikutnya, poin yang ketiga, yaitu tentang driving experience atau rasa berkendara dari performa mesinnya, si GLE 450 Coupe ini gitu ya. Nah, karena memang performa mesinnya sendiri ini sangatlah fantastis, dan gue juga sangat-sangat penasaran gitu dari karakter mesin si mobil ini gitu ya. Nah, ini sebagai informasi tambahan terlebih dahulu gitu ya, gue di sini itu lagi menggunakan mode berkendara comfort, cuman ini akan gue gunakan ke Sport Plus karena ingin merasakan tenaga aslinya gitu ya. Karena memang di sini sendiri ada 5 mode, yaitu ada individual, ada Sport Plus, ada Sport, ada Comfort juga di sini, dan juga yang terakhir ada Eco. Dan yang menariknya untuk yang individual sendiri, di sini kita juga bisa mengatur benar-benar mengatur dari karakter setirnya, karakter suspensinya. Jadi kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang kita inginkan di mode yang individual gitu ya. Nah, untuk karakter setir dari mode berkendara yang Sport Plus sendiri, itu pasti otomatis karakter setirnya dia akan lebih berat dibandingkan Comfort ataupun yang Eco gitu. Karena kalau Comfort Eco, karakter setirnya dia akan jauh lebih enteng. Dan itu benar-benar sangatlah memberikan keamanan yang lebih, dan memang seharusnya seperti itu. Kalau di saat berakselerasi, setir itu akan lebih berat untuk keamanan yang lebih baik. Nah, untuk karakter suspensinya sendiri nih, kalau misalkan kita pindah ke mode Comfort atau Eco, itu dia karakter suspensinya sangatlah baik, karena memang dia memberikan keamanan yang lebih baik kalau untuk di mode berkendara Comfort ataupun yang Eco. Nah, berbeda halnya dengan mode berkendara Sport Plus, itu dia karakter suspensinya lebih keras karena memang berfungsi untuk memberikan karakter yang lebih kaku untuk mendapatkan rasa berkendara yang lebih baik di saat berakselerasi gitu ya. Karena memang untuk Sport Plus atau mode Sport kan karakter suspensinya harus lebih rigid gitu ke aspal biar tidak terjadi limbung gitu. Karena kan kita tahu ini mobil SUV gitu ya. Jadi pinter banget nih Mercedes-Benz untuk menghilangkan rasa limbung itu dengan memberikan karakter suspensi yang agak keras untuk di mode berkendara yang Sport Plus atau Sport. Dan itu adalah hal yang baik gitu di mobil ini. Tapi intinya, gue mungkin ingin mencoba rasa berkendara dari performa mesinnya. Nih, gue pengen munculin juga nih di layar infotainmentnya di sini, karena kita di sini bisa melihat torsinya, lalu tenaga maksimalnya. Ini menarik banget kayak di game-game gitu. Jadi kita bisa melihat ini torsinya udah berapa ratus Nm, karena memang sebagai info tambahan aja ya, ini mobil ini itu kan diberikan mesin 3000 cc 6 silinder dan dibekali sebuah turbo juga yang diklaim tenaga maksimalnya itu di angka 367 horsepower, dan torsinya yang luar biasa, yaitu torsi maksimalnya di angka 500 Nm. Dan 0 sampai 100 mobil ini itu diklaim
hanya bisa mencapai hanya dalam waktu 5,7 detik, dan itu sebuah angka yang sangat cepat sekali untuk sebuah mobil yang dikatakan dimensinya sangat besar. Jadi benar-benar juara banget untuk mobil ini karena memang bisa menghasilkan angka yang sefantastis itu. Nah, ini gue akan coba aja karena jalanannya udah kosong, jadi gue pengen muter balik dulu. Dan gue matiin dulu AC-nya karena gue ingin coba dari berhenti. Gue matiin AC-nya, lalu traction control-nya gue juga kita off-in dulu ya guys, gitu, biar kita bisa merasakan rasa atau performa mesin yang memang pure murni dari mesin mobil ini. Jadi ini traction control udah gue matiin, AC-nya juga sudah mati, dan gue sekarang berada di mode berkendara Sport Plus gitu ya. Jadi gue ingin coba dari berhenti. Oke, kita coba 3, 2, 1. Oh my god, ini rasa berkendara, waduh, bener-bener. Ini terlihat di sini juga torsinya tadi langsung 500 Nm. Bisa dikatakan di RPM yang masih terbilang rendah gitu ya. Jadi di RPM 2000 3000 ke atas itu udah langsung keluar dari si tenaga yang buasnya itu tadi, tenaga 367 horsepower. Apalagi torsinya itu yang luar biasa, 500 Nm kita bisa langsung rasain, dan benar-benar mobil ini langsung terasa enteng, dan kita gue sampai speechless karena memang mobil ini asik banget dari rasa performanya. Ini asik banget karena memang ini walaupun mobil ini besar tapi bisa langsung menjadi tidak terasa seperti mobil besar. Ini luar biasa. Ini keren banget karena memang tenaganya sangat buas, dan kita langsung ingin terus-terusan untuk membawa mobil ini ngebut. Nah, ngomongin masalah tenaganya itu tadi, konsumsi bahan bakarnya sendiri ini itu bisa dikatakan ya sebanding dengan mesinnya yang besar juga gitu ya. Mesinnya ini 3000 cc 6 silinder. Dalam kota hasil pengetesan kami dengan rata-rata kecepatan 22 km per jam, mobil ini itu diklaim 1:7, 1:8. Itu angka teririt kami. Tapi kalau untuk keluar kota mungkin bisa menyentuh di angka 1:10 untuk konsumsi bahan bakarnya. Jadi tidak bisa dikatakan boros juga karena memang ini juga memiliki karakter mesin yang sangat buas dan kapasitas mesin yang besar juga. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir gitu ya. Poin terakhir ini adalah tentang harganya sendiri gitu. Nah, ini yang menarik dari mobil ini gitu. Harganya bisa dikatakan fantastis gitu ya, karena memang harganya sendiri itu 1,9 miliar off the road. Yang artinya harga on the road-nya itu sekitar 200 juta lebih mahal. Artinya angka tepatnya mungkin di sekitar 2,1 miliar on the road Jakarta. Nah, tapi ini bukan satu angka yang bisa dikatakan mahal banget ya, karena memang ini adalah sebuah Mercedes-Benz. Kita akan mendapatkan pride dari mobil yang memiliki brand ternama di dunia, yaitu Mercedes-Benz gitu ya. Lalu kita mendapatkan fitur-fitur canggih itu tadi, mulai dari fitur-fitur keamanan yang sudah sangat lengkap. Lalu kita mendapatkan asisten pribadi itu yang kita sebut dengan MBUX atau Mercedes-Benz User Experience, dan juga rasa berkendara atau performa mesin yang luar biasa ganasnya itu tadi, benar-benar memberikan kesenangan tersendiri jika kita membeli atau memiliki mobil ini. Jadi angka yang kita keluarkan seharga 2,1 miliar on the road Jakarta tadi itu bisa dikatakan sebanding lurus dengan apa yang kita dapetin dari mobil ini. Jadi masih dikatakan worth to buy banget mobilnya, dan ini cocok banget buat para pecinta otomotif, apalagi pecinta mobil-mobil besar SUV tapi ingin bergaya sporty coupe gitu. Jadi ini mobil yang tepat untuk kalian-kalian ini. Oke guys, jadi itu tadi video driving experience gue tentang mobil yang ada di samping gue ini, yaitu GLE 450 Coupe 4MATIC tahun 2020. Dan itu tadi 5 hal yang akhirnya membuat gue jatuh cinta nih sama mobil ini. Mulai dari desainnya yang sangat gahar, sangat maco, dan serba besar, kesannya berotot sekali mobilnya. Lalu fitur-fiturnya yang sangat melimpah, performa mesinnya yang luar biasa dari tenaganya hingga torsinya yang tadi sangat buas, lalu hingga harganya yang
sangat fantastis. Tapi mobil ini masih worth to buy walaupun harganya tadi itu terbilang sangatlah mahal, tetapi itu bukan satu halangan untuk kita membeli mobil ini karena sebanding lurus dengan apa yang kita dapetin dari mobil ini. Jadi itu aja kesimpulan gue tentang driving experience mobil GLE 450 Coupe ini. Dan jangan lupa ikutan setir giveaway karena memang setiap bulannya kita terus ada giveaway dan hanya ada satu pemenang, makanya langsung nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video-video kita berikutnya biar kita juga semakin semangat bikin konten berikutnya. So, gue Aditya Braha Putra, pamit undur diri, see you guys in the next video. Bye-bye.